Selamat sore, selamat beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama yang saya beri judul Bebas dari Kepahitan. Firman Tuhan di dalam Amsal yang keempat ayat yang ke-32 mengingatkan kepada kita tentang menjaga hati. Kita baca ayat ini ya. Saya menuliskannya dari bahasa Indonesia masa kini. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Silahkan Bapak Ibu Saudara membaca sendiri ya. Saya akan mengawasi aba-aba. Baca dengan keras. Dan biarlah ini jadi bagian dalam hidup kita. 1, 2, 3. Amin. Ya, ada satu perintah, ada satu tugas yang penting buat setiap orang percaya, yaitu masalah menjaga hati. Why? Mengapa? Karena hati merupakan area penting dalam kehidupan setiap orang. Dari hati muncul segala sesuatu. Dari hati muncul keinginan, muncul pertimbangan, muncul keputusan-keputusan. Dan hati merupakan pusat pengatur kerja dan seluruh tindakan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan, jaga hatimu baik-baik. Karena saat kita berhasil menjaga hati kita, maka kita akan berhasil dalam menjalani kehidupan ini. Hidup pernikahan, hidup bisnis, karir, dan pelayanan. Kalau siapa yang gak kepingin itu semua sukses dan diberkati Tuhan. Tapi itu semua ditentukan dari satu titik, yaitu kemampuan menjaga hati. Betapa pentingnya orang percaya terus membangun tidak hanya imannya yang bertumbuh, ya, tapi kemampuan untuk menjaga hati ini perlu terus kita bangun di dalam kehidupan kita. Karena bagaimana kondisi hati kita akan menentukan hidup kita. Selain itu juga kemampuan menjaga hati itu merupakan salah satu indikator, salah satu tanda kedewasaan rohani seseorang. Ya, bicara tentang menjaga hati, ada satu hal yang harus dipastikan, yang itu harus ada di dalam hidup kita saat kita menjaga hati, yaitu bebas dari kepahitan hati. Bebas dari kepahitan hati, ucapan sama. 2, 3, bebas dari kepahitan hati. Ini satu hal yang penting. Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata bahwa segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Segala kepahitan. Bicara apa ini? Kemarahan. Bicara apa ini? Kebencian. Dendam. Hendaklah dibuang. Dibuang. Saya menggaris bawahi kata dibuang. Sesuatu yang dibuang, apa sih yang dibuang itu? Satu hal yang pasti. Sesuatu yang tidak berguna. Betul, saudara? Tidak berguna, sampah, sesuatu yang berbahaya, menjijikkan, meracuni, mencemari. Ya, Tuhan mau itu dibuang. Tidak hanya dari kehidupanku dan kehidupanmu, tidak hanya dari dalam hati dan hidup kita, tapi Tuhan mau hal itu dibuang dari antara ini bicara apa? Sesuatu dengan sesuatu. Seseorang dengan seseorang. Pihak A dengan pihak B. Jangan pernah ada kepahitan. Ya, buang itu. Tidak berguna, berbahaya semua kejahatan itu. Kenapa? Karena kepahitan akan bisa melanda siapa saja. Dari yang paling muda sampai yang paling tua. Dimanapun dan kapanpun. Ya, kepahitan itu bisa melanda. Oleh sebab itu, satu hal yang perlu dipastikan, kalau ada, buang. Ya, saudara, bicara tentang hal ini, bicara tentang menjaga hati dan bebas dari kepahitan hati, di kitab Efesus pasal 4 ayat 31 ini diapit oleh dua ayat satu ayat di atas, satu ayat di bawah, dan itu ada penutupnya itu di ayat 32. Nah, diapit oleh dua ayat, jadi ayat 31 ini ada di tengah-tengah. Nah, ini perlu kita simak. Apa sih yang firman Tuhan mau perihal ini?
Berikutnya, PowerPoint berikutnya. Efesus 4 ayat 30. Firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini perikop bicara tentang manusia baru. Manusia yang sudah diciptakan sebagai ciptaan yang baru, dilahirkan baru. Ya, manusia baru harus menanggalkan manusia lama. Perbuatan dosa dihentikan. Dan ya, yang mencuri jangan mencuri lagi. Itu ayat-ayat di atasnya. Tapi di ayat ini jangan mendukakan Roh Kudus. Ucapan bersama 2, 3. Jangan mendukakan Roh Kudus. Siapa dia? Dia adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam hati dan hidup kita. Tuhan mau, firman Tuhan mau supaya jangan dukakan dia. Caranya bagaimana? Ayat yang di bawahnya menjelaskan, yang tadi sudah kita baca. Segala kepahitan, kegeraman dibuang dari antara kamu. Jangan dukakan Roh Kudus. Ya. Dari antara kita. Ya. Suami, istri, jangan ada kepahitan. Roh Kudus berduka, jangan dukakan Roh Kudus. Antara kakak, beradik, antara orang tua, anak, antara majikan dengan bawahan, antara sesama tim. Ya, di dalam tubuh Kristus di gereja ini, jangan dukakan Roh Kudus. Segala kepahitan buang. Lah hari ini kalau Tuhan meneropong kita, berduka cita atau bersuka cita kira-kira Roh Kudus itu. Ya, adakah kepahitan itu? Ya, buang, jangan dukakan Roh Kudus. Nah, terus apa yang mesti kita lakukan berkaitan dengan itu? Ayat yang paling bawahnya, ya berikutnya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya menggarisbawahi kata saling mengampuni. Ucapkan bersama 2, 3. Saling mengampuni. Bicara bebas dari kepahitan hati, buang segala kepahitan, itu bicara tentang satu titik ini, saling mengampuni. Saya mencermati dari hal ini bahwa Tuhan sangat serius dalam hal masalah hubungan. Yesus datang ke dunia, dia tinggalkan surga dengan satu maksud apa? Satu tujuan. Untuk pemulihan hubungan. Hubungan siapa? Antara manusia dengan Allah penciptanya. Sebagai pemberontak, jadi musuh. Harus terpisah dari Allahnya. Harus menanggung hukuman yang begitu mengerikan. Tapi Allah Bapa lewat Yesus Kristus datang untuk memberi dirinya sebagai korban. Tujuannya apa? Supaya manusia diperdamaikan dengan Allah. Supaya engkau dan saya diperdamaikan dengan Bapa. Pemulihan hubungan. Dan tidak hanya berhenti di titik itu, Bapak Ibu. Tuhan mau ya kita dipulihkan dengan Bapa, diperdamaikan. Kita diampuni dosa kita, jahatnya kita, bejatnya kita. Tuhan ampuni itu. Dan ini tidak hanya berhenti di satu titik ini. Tuhan mau ada lanjutannya. Apa itu? Saling mengampuni. Katakan sekali lagi 2, 3. Saling mengampuni. Kita sudah diampuni. Kita menerima pengampunan itu. Dan Tuhan mau supaya kita hidup dalam pengampunan. Kita sudah menerima pengampunan. Tuhan mau engkau dan saya lepas pengampunan. Suami melepas pengampunan buat istri. Istri melepas pengampunan buat suami. Kakak beradik melepaskan itu semua. Ya, jelas sekali dari Matius pasal 5 berikutnya. Tuhan sangat memprioritaskan di urusan hubungan dengan sesama setelah kita diperdamaikan dengan Bapa. Kita bisa lihat dari ayat ini. Ya, Matius 5 ayat 23-24. Saya meringkasnya itu ya. Jadi jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan dulu persembahanmu itu di depan mezbah. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
Saudara, dari ayat ini kita bisa menangkap bersama bahwa betapa pentingnya melakukan membawa persembahan kepada Tuhan. Suatu hal yang baik kah? Baik? Baik. Tuhan suka, Tuhan suka. Sudah siapkan persembahan dan kita sudah siap di atas mezbah untuk kita membawa korban kita masing-masing kepada Tuhan. Tapi kalau engkau diingatkan ada sesuatu di dalam hati saudaramu terhadap engkau, ada ganjalan, ada kemarahan, ada kekecewaan, ada pertikaian, ya, Tuhan mau stop. 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 Pergi dulu. Berdamai dulu. Berdamai dulu. Urusan hati ini saudara, sok pergi berdamai dulu. Baru setelah kamu berdamai, sini kembali lagi dan kita baru membawa persembahan itu kepada Tuhan. Loh, kita mau urusan sama Tuhan, tetap Tuhan mau supaya kita berurusan dulu dengan sesama ini beres, berdamai. Ucapkan bersama 2, 3, berdamai. Tuhan suka itu karena Dia sudah memperdamaikan kita dengan Bapa. Tuhan mau kita berdamai dengan kakak, adik, saudara dan siapapun. Ya. Berikutnya Roma 12 ayat 18, dapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sekalipun engkau di pihak yang benar, sekalipun engkau di pihak yang dirugikan, dipermalukan, yang lebih senior. Kalau semuanya itu bergantung kepada engkau, sok silahkan engkau berdamai dahulu. Tuhan mau inisiatif berdamai. Inisiatif untuk datang merendah. Itu inisiatif itu datang dari kita dulu. Apapun dan siapapun. Saudara tangkap firman Tuhan. Ini hati Tuhan. Ya. Oleh sebab itu berikutnya. Tuhan mau sekali lagi berdamai. Itu bukan hanya sebuah slogan. Itu jadi satu nilai yang kuat di dalam hidup kita. Orang percaya dengan keluarga besar semua, dengan siapapun berdamai. Untuk itu, hentikan kebencian. Ucapkan bersama 2, 3. Hentikan kebencian. Roh Kudus berduka. Segala yang pahit buang. Itu racun, itu sampah, itu enggak berguna. Kenapa? Kenapa dengan kebencian? Mungkin kita menganggap benci itu hal yang biasa. Ya namanya manusia, hidup dalam daging ya biasalah gitu ya. Benci, malah ada yang bangga dengan kebencian. Ya pasang status, ya pakai tulisan, pakai gambar yang aneh-aneh. Bangga. Ya, marah karena dia yang salah, aku yang marah, bangga. Tapi saudara, firman Tuhan mengingatkan 1 Yohanes 2 ayat yang 11. Yuk kita baca ayat ini bersama ya, 2, 3. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Loh, firman Tuhan mengingatkan ini loh saudara. Bicara tentang kebencian, apa makna di balik kebencian itu? Siapa yang membenci saudaranya, dia berada. Oh, benci ada dalam hidup kita, kita itu berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ini bicara apa? Sesuatu yang gak nampak, gak jelas, gak bisa dinikmati dan menderita itu. Apa yang bisa kita lakukan di tengah situasi yang gelap? Apa yang kita bisa nikmati? Kita mau kemana? Firman Tuhan kata, ia tidak bisa pergi kemanapun karena dia nggak ngerti. Kegelapan itu membutakan. Kebencian itu bicara kegelapan. Dan kegelapan itu membutakan. Oleh sebab itu, sudah berdoa, puasa. Nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa.
Sudah kerja keras, banting tulang, bangun pagi, tidur malam, peras keringat, gak dapat hasil apa-apa. Karena firman Tuhan berkata apa? Ya, orang yang hidup dalam kebencian, hidup dalam kegelapan. Ya, usaha macet, rezeki seret, jodoh gak datang-datang, sakit ini, sakit itu. Ya. Bocor berkatnya. Aduh, sudah bosen hidup rasanya. Ada satu kunci yang kita semua perlu masuk. Pakai kunci ini. Lepaskan pengampunan. Hentikan kebencian. Amin. Ya. Karena di balik itu ada hal yang lebih fatal lagi. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 3 ayat 15. Tiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Nih ya firman Tuhan yang bilang. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ingat saudara. Kebencian orang yang membenci saudaranya sama dengan seorang pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh pun yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Betapa fatalnya hal ini. Galatia 5 ayat 20-21 juga dijelaskan. Perseteruan, pertikaian, iri hati, kedengkian itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu pastikan hidup suami istri. Hidup di dalam rumah tangga dan keluarga. Keluarga besar. Ini biasanya keluarga besar nih ya. Saudara kakak beradik. Ya cucu, engkong, popoh, kungkung. Ya sama cucu-cucunya. Tim pelayanan. Pastikan steril dari kebencian. Kalau itu ada, cepat buang. Selesaikan. Bereskan. Ya, keluar dari kegelapan, keluar dari kebencian itu. Ya, next. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Kita baca ayat ini bersama, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Bicara tentang menjaga hati, itu mesti bersih dari kepahitan. Tapi di poin berikutnya ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tidak cuma jaga hati, tapi satu hal yang perlu dipastikan, jaga dirimu, diri kita masing-masing, hidup kita. Supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia. Ya. Pengampunan Tuhan kepada kita, hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam kasih karunia. Kita enggak modal apa-apa, cuman percaya Yesus, ngaku dosa. Kita diampuni, dibebaskan dari neraka, diselamatkan, diberkati. Dan surga mulia itu jadi hak penuh buat kita. Bukankah itu kasih karunia? Tuhan melayakkan kita menerima itu. Dan gak hanya berkat untuk nanti. Berkat anugerah kasih karunia yang besar Tuhan siapkan buat orang-orang percaya. Apa yang gak mungkin Tuhan akan bikin jadi mungkin buat kita. Apa yang sukar Tuhan akan bikin mudah dalam hidup kita. Apa yang gak layak Tuhan akan melayakkan itu untuk engkau dan saya mengalami. Itu bicara kasih karunia. Jadi hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam kasih karunia. Kalau saya boleh jelaskan itu bagaikan sebuah area. Why, kenapa kita bisa alami kasih karunia? Karena Tuhan sudah memberikan pengampunannya buat engkau dan saya. Tapi tidak hanya berhenti di titik ini. Tuhan mau engkau dan saya. Tuhan sudah mengampuni kita. Engkau dan saya harus mengampuni yang lain. Mengampuni yang lain, katakan bersama. 1, 2, 3. Mengampuni yang lain. Ini kasih karunia-Nya itu. Jadi Tuhan ngampuni, kita juga ngampuni. Ya. Oleh sebab itu, ini firman Tuhan jelaskan, jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia.
pada saat kita tidak mengampuni, pada saat kita marah, dendam, benci, kan itu akar masalahnya ada di mana sebetulnya? Karena kita tidak mengampuni. Ya, tidak mau mengampuni. Itu firman Tuhan katakan, jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri saat engkau dan saya ini benci. Itu kita sedang menjauhkan diri dari kasih karunia. Itu loh kasih karunia, kelimpahan, pembelaan Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan ini. Ya, ini bicara apa hubungan kita dengan sesama, selain hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saat kebencian itu ada, kekecewaan, kemarahan tidak cepat dibereskan. Firman Tuhan berkata, supaya jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, saya pasang gambar ini. Ya, ini gambar yang mengingatkan kita tentang kisah yang sangat saya sukai. Dan Bapak Ibu Saudara sudah sangat familiar dengan tokoh ini. Siapa dia? Siapa? Ya, Aa Yusuf. Ya biar Sunda-Sundaan. Aa Yusuf. Itu kan, saudara, ya ceritanya kan kita semua sudah hafal. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah bahwa Yusuf adalah seorang tokoh yang berhasil menjaga hatinya bebas dari kepahitan hati. Dia menjalani hidup yang pahit, bertubi-tubi, pahit, getir. Tapi kegetiran itu tidak memahitkan hidupnya. Getir di luar, pahit di luar. Tapi pahitnya itu enggak merasuki hati dan hidupnya. Ya, 2 minggu yang lalu Pak Elia Makarau. Enggak tahu sore khotbahnya sama atau enggak. Tapi saya menangkap satu pesan yang indah sekali berkaitan dengan ini. Hidup adalah respon terhadap apa yang terjadi di luar. Hidup adalah respon terhadap apa yang terjadi di luar. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar. Orang mau ngomong apa sama kita, apa yang akan terjadi, situasi, kondisi. Kita tidak bisa ngontrol itu. Tapi yang perlu dikontrol adalah yang di dalam ini. Itu. Nah, bagaimana kehidupan saya ini dan kehidupan saudara itu tergantung dari bagaimana respon Anda. Yang pahit tidak selalu akan membuat kita pahit saat kita merespon dengan positif. Yusuf adalah sosok yang merespon dengan positif. Dibuang, dijual, difitnah, penjara, ya, aniaya. Itu semua kita bisa melihat bahwa, ya, minta tolong ditayangkan ya multimedia. Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20-21. Ini tidak saya bahas di tadi pagi, tapi saya diberkati dengan kebenaran ini yang saya mau sampaikan. Firman Tuhan berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bawahnya bisa ditayangkan juga lanjutnya. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, ini kan ujung dari setelah Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri di Mesir. Dan kemudian dia sudah buka kartu tentang siapa dia. Dan ya saudara-saudaranya tentunya ketakutan begitu ya. Tapi dia menegaskan sebuah pernyataan yang itu sebetulnya merupakan satu ungkapan yang kalau boleh saya bilang itu kesimpulan dari perjalanan hidupnya Yusuf, bahwa dia itu hatinya enggak pahit. Walaupun situasinya pahit. Dia tidak ada tempat sandaran istilahnya kan. Dia jauh dari orang tuanya, dia diperlakukan begitu dengan kakaknya. Ya kan, mau mengadu sama siapa? Tapi kalau saya melihat Yusuf
sosok yang begitu percaya bahwa ada sutradara agung. Ada sutradara agung, Tuhan. Bukan sutradara namanya Agung, bukan. Tuhan itu sutradara di dalam kehidupan ini. Makanya dia bilang, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik buat aku. Kejahatan yang menimpa dia tidak memahitkan itu karena kekuatannya untuk memandang kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat, tuh loh, makananmu sama anak-anakmu tak tanggung, kamu gak usah takut. Bahkan waktu papahnya meninggal, si Yakub meninggal, itu kan kakaknya pada ketakutan semua. Karena dia tunggu balas dendamnya, kira-kira gitu. Wah, kalau papa sudah meninggal, habis dimakamkan nih, kita tunggu giliran nih, kita dikerjain ganti sama si Yusuf nih. Pemikiran mereka seperti itu. Tapi kan kenyataannya enggak. Mereka mau nanggung dan sempat waktu mereka pulang itu kita mencatat, Yusuf mengingatkan kepada kakak-kakaknya, pulang jangan berbantah-bantahan ya, gitu. Enggak usah marah-marah nanti takut masalah Yusuf. Aku pokoknya I love you gitulah intinya ya. Saudara, ini loh hati, menjaga hati bebas dari kepahitan. Ini seperti ini. Ini sosok dari Yusuf. Nah, berkatnya apa? Tadi kan kita belajar. Jaga hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Lah, jalan hidupnya Yusuf itu seperti apa? Karena dia berhasil menjaga hatinya. Saya minta ditayangkan beberapa ayat ya. Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 6. Saya tidak membahas ini tadi pagi tapi saya diberkati sekali dengan ini dan harapannya ini akan memberkati saudara juga. Ini perikop kejadian 39 ini tentang Yusuf di rumah Potifar. Jadi Yusuf sudah dijual dan dibeli oleh Potifar. Ya, Alkitab mencatat seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Berikutnya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, berikutnya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sampai di sini dulu ya. Saya mau jelaskan. Saudara, kita bisa melihat bahwa perikop tentang Yusuf di rumah Potifar ini. Jadi dia sudah masukin ke itu lubang sumur, diangkat lagi, dijual dan dibeli oleh Potifar. Nah itu peristiwa yang tidak enak itu, di tengah peristiwa yang tidak enak itu, Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf dan perjalanannya berhasil. Kita bisa melihat di sini. Why? Kenapa? Karena Yusuf tidak menjauhkan diri dari kasih karunia. Ya. Dia tetap menjaga hatinya. Dia tidak membiarkan kebencian dan kekecewaan itu meracuni hidupnya. Sehingga ridho Tuhan itu ada. Lah, penyertaan Tuhan yang membuat Yusuf berhasil itu bisa dilihat oleh orang kafir ini. Siapa si Fir'aun ini ngelihat Yusuf itu kok disertai Tuhannya dan berhasil. Dan kemudian Potifar ini menyerahkan tanggung jawab yang lebih kepada dia. Tapi saudara, berikutnya coba ya, ayat yang berikutnya. Maka Yusuf mendapat kasih, ya, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jangan dihapus dulu ya, tetap ditayangkan. Nah, saudara, ada ridho Tuhan atas hidupnya Yusuf, dia berhasil. Tuannya melihat itu. Dan tuannya mempercayakan satu tanggung jawab yang lebih kepada Yusuf. Ya, akibat berhasil menjaga hati ini, gak hanya berkat Tuhan turun buat Yusuf, tapi
berkat dan kasih karunia Tuhan kepada Yusuf itu meluber. Ya, meluber kemana? Ke tempat di mana Yusuf kerja. Di sini dijelaskan Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Dan gak hanya itu, Tuhan memberikan berkat atas segala miliknya. Miliknya si Potifar ini, baik yang di rumah maupun yang di ladang itu diberkati Tuhan. Gara-gara apa? Seorang Yusuf yang berhasil menjaga hatinya di tengah kepedihan yang menerpa hidupnya. Dia tidak meninggalkan kasih karunia, dia tetap menjaga hati yang benar, kasih, mengampuni. Dan ini saudara, berkatnya luar biasa meluber. Saya sampai merenungkan, wah mantap abis. Ini satu hal yang baik kalau kita cari karyawan. Cari karyawan dapat anak Tuhan, gak asal anak Tuhan. Karena banyak anak Tuhan yang suka bertengkar, musuhnya banyak. Tapi kalau punya karyawan, punya tim kerja yang takut Tuhan, hati bersih, bebas dari kepahitan, itu dia hidup dalam kasih karunia itu berkatnya ngeluber ke kita, saudara. Sebagai majikannya, sebagai tim kerja, berkatnya ngeluber. Oh, kalau cari mantu, juga modelnya Yusuf ini. Gak cuman tampan, cakep, ganteng, kaya, pinter, mobilnya oke, rumahnya oke, anaknya orang oke. Tapi pastikan dia adalah orang yang cakap menjaga hatinya. Mantap kalau menghadapi kekecewaan. Karena kasih karunia Tuhan ada. Saat kasih karunia Tuhan ada dalam hidup seseorang, tidak bisa dibendung, saudara, kasih karunia Tuhan itu. Luber itu loh, contohnya itu tadi. Orang Mesir itu semuanya yang di rumah dan di ladang juga diberkati Tuhan. Oh saudara, mari kita bangkit menjadi generasi Yusuf. Yang walaupun pahit, getir, tapi hati kita tetap bebas dari kepahitan. Amin. Berikutnya. Ya, berhenti sampai di situ dulu aja. Kita kembali ke PowerPoint ya. Waktunya berjalan terus. Berikutnya, ya bicara tentang benih kepahitan. Bicara tentang kepahitan tuh benihnya dari mana toh sebetulnya? Ya itu tadi sudah dijelaskan tentang poin-poin pentingnya berkaitan dengan firman Tuhan sebagai dasarnya. Nah, benih kepahitan itu munculnya dari mana sih sebetulnya? Akarnya itu dari mana? Benihnya itu dari mana? Itu muncul dari sesuatu yang enggak sesuai dengan harapan. Segala sesuatu yang enggak sesuai dengan harapan itu memungkinkan untuk kita menjadi kecewa. Kalau kecewa jadi marah. Nah, ya. Nah, apa aja dalam segala hal? Ya, pengalaman yang buruk, pengalaman yang enggak enak, ketidakadilan, kebaikan dibalas dengan kejahatan, ditolak, cintanya ditolak, kerja ditolak, sana tolak, sini enggak laku-laku, ngelamar sana, ngelamar sini ditolak, tolak terus. Akhirnya marah sama Tuhan. Wah, terus apa? Dirugikan, dipermalukan, difitnah, ya bahkan ditolak ini loh dari kandungan ini, saudara. Bayi yang ditolak dari kandungan gak berhasil digugurkan itu pahit loh saudara. Biasanya anak-anak yang seperti ini kasihan. Ya hidupnya ya caper, cari perhatian. Bikin ya onar, susah lah. Bikin susah di komunitas, pembina-pembina. Nah itu kalau kita tahu ya dibimbing. Ya bikin rekonsiliasi sama orang tua sama Tuhan untuk anak ini dipulihkan. Ya. Tuhan mengingatkan Kain, karena Kain kecewa. Ya. Kain kecewa, dia sama adiknya sama-sama bawa persembahan sama Tuhan. Kok ya Tuhan cuman milih, Tuhan mengindahkan persembahannya Kain. Persembahannya siapa? Habil. Tuhan ini gak kira-kira ya. Gua sama adik gua sama-sama bawa loh, sama-sama bawa. Kecuali aku gak bawa. Tuhan gak kira-kira gitu ya. Nyesel. Kecewa dan apa? Marah.
Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan mengingatkan dia. Engkau harus berkuasa atasnya. Saat kemarahan muncul, kekecewaan muncul, Tuhan mengingatkan kepada si Kain. Engkau harus berkuasa atas kemarahanmu itu. Dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu. Kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sangat menggoda. Ya, engkau harus berkuasa. Nah, Tuhan mengingatkan ini. Tapi bagaimana dengan responnya Kain? Kain tidak berkuasa untuk mengendalikan kemarahannya. Dan dengan begitu cepatnya, ya ajak adiknya. So, kita ke ladang yuk. Yuk, kita mau panen yuk, panen yuk. Tapi dia habisin adiknya. Kekecewaan harus cepat dibereskan. Saat kekecewaan tidak dibereskan, bahaya. Menghancurkan diri, menghancurkan orang lain. Tapi ada tips firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26, 27. Mari kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini 2 kunci untuk mematahkan, meredam, menghentikan kemarahan, kekecewaan. Ini satu pembatas, satu batasan. Ini rambu-rambu yang Tuhan bikin untuk engkau dan saya tetap terjaga dalam area kasih karunia Tuhan. Kalau marah, jangan berbuat dosa. Katakan bersama, 2, 3. Jangan berbuat dosa. Mulutnya jangan berbuat dosa. Kalau orang marah biasanya apa? Mulutnya cuet. Terus jelekin. Terus apa? Ngegosip. Terus apa? Memfitnah. Terus dari satu tempat ke tempat yang lain. Wah, apa yang di sini? Roh Kudus berduka cita dan iblis bersuka cita. Nah itu jelas saudara pihaknya. Roh Kudus berduka cita, iblis bersuka cita. Oleh sebab itu firman Tuhan juga katakan, kalau engkau marah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Seperti Tuhan mengingatkan kepada Kain, engkau harus berkuasa atasnya. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Jadi dalam kemarahan pastikan kita diam, mending diam dan jangan melakukan apa-apa. Itu ayat di bawahnya juga satu tips yang baik ya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Itu Mazmur 4 ayat yang kelima. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah ini satu tips yang kita bisa praktekkan. Kalau marah tetap berkata-kata di dalam hati loh, saudara berkata-katanya. Ya, dalam hati di tempat tidur. bukan di tempatnya, di tempat tidur dan tetaplah diam. Ada tips-tips yang lain kalau mau marah untuk mengendalikannya, ambil nafas panjang katanya gitu toh. Gitu toh. Terus katanya berhitung dari 1 sampai 100. Itu yang darah tinggi bisa nyot-nyot di sini saudara ya. Kalau enggak kuat ya meledos. Gitu ya. Tapi saudara ini satu hal yang sehari-hari kan. Tapi saat kita berhasil mengatasi ini, marah, kecewa, iri, iblis tidak akan mendapat kesempatan. Karena kenapa? Iblis tidak akan bisa merebut engkau dan saya dari tangan Tuhan. Amin. Iblis tidak bisa merebut engkau dan saya dari genggaman tangan Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia punya strategi. Dia cari celah. Oleh sebab itu orang percaya jangan buka celah buat iblis. Iblis gak perlu pintu yang besar. Iblis hanya butuh pintu yang kecil. Kekecewaan. Marah dengan hal yang sepele. Kalau itu gak cepat diselesaikan, itu celah. Iblis akan masuk. Iblis akan buka lapak. Buka lapak saudara dalam hidupmu. Loh buka lapak tuh enggak cuma di itu ya. Buka lapak.
Buka dasar kalau orang Jawa bilang. Ayo dapat panggung dalam hati hidup kita. Dia akan beraksi. Karena kepahitan ini berbahaya sekali. Saat kepahitan tidak segera diselesaikan, dia akan menjadi semakin dan semakin. Itulah yang terjadi dalam hidup kakak-kakaknya Yusuf. Dia lihat adiknya lebih disayang sama bapaknya. Firman Tuhan berkata, mereka benci. Dan sejak itu mereka tidak menyapa dengan ramah. Waktu ada mimpi, ya mereka lebih benci lagi. Kata benci, kemudian berikutnya lebih benci. Dan waktu Yusuf cerita, ada berkas loh. Berkas gandumnya Koko, papa mama. Tuh datang, tik. Ya, datang ke berkasku. Nunduk nyembah ke berkasku. Loh, siapa yang gak marah? Sudah benci, tambah makin lebih benci. Dan Alkitab mencatat, makin benci lagi. Dan ujung-ujungnya apa? Mereka bermufakat untuk menghabisi si Yusuf. Jadi ini saudara, bahaya. Kebencian harus cepat diselesaikan. Karena itu celah buat iblis. Dan saat iblis dapat kesempatan, dia akan merusak hidupmu, merusak hatimu, sukacitamu. Saat sukacita hilang, kekuatan gak ada. Terus saudara, ya. Dan seterusnya dia merusak dan menghancurkan. Gak hanya menghancurkan diri kita, tapi menghancurkan orang lain juga. Ini bahaya dari kepahitan. Next. Loncat saja, saya sudah. Ya, jadi kesimpulannya kepahitan muncul saat kita tidak melepas pengampunan. Dan ya ini bicara stop iri hati. Ya, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati loh. Ya, jadi sakit hati itu akan membunuh diri orang itu sendiri. Dan firman Tuhan kata orang bodoh itu, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Dan iri hati dan mementingkan diri sendiri itu akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hari ini bagaimana dengan Indonesia? Halo Indonesia, apa yang terjadi dengan Indonesia? Apa benih dari Indonesia ini yang seperti ini? Ada benih. Benih apa saudara? Benih kepahitan, sakit hati, iri, dengki, ya, permusuhan dan seterusnya. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Supaya Indonesia dibersihkan dari roh kepahitan, spirit kepahitan. Amin saudara. Dari pemimpinnya. Ya semuanya. Berikutnya. Ya itu tadi sudah saya jelaskan ya. Bahwa kepahitan seperti akar. Yang makin lama akan bertumbuh. Dan mencekam semakin kuat. Di mana itu? Di tanah hatimu dan hatiku. Yaitu tadi saat iblis dapat kesempatan. Ya saya kasih contoh sedikit aja ya. Ada seorang anak. Ini kejadian terjadi di sebuah taman di New York. Ini kisah nyata. Di sebuah taman ada seorang anak yang usianya ya belasan tahun. Tiba-tiba dia menghampiri seorang nenek tua. Dia mendatangi nenek tua dan dia menghujam si nenek itu. Menghujam itu apa? Menusuk. Dan dia menusuk nenek tua itu. Tusuk. Dan tusukannya itu enggak berhenti saudara. Terus. Sampai ditemukan 120 tusukan. Itu nenek itu saudara. Ya langsung saudara. Sudah seperti ya istilahnya kayak dicincang ya mungkin ya. Karena 20 tusukan. Terus seorang wartawan meliput peristiwa itu dan wartawan ini mewawancarai si anak itu. Nak, emang kenapa? Apa yang kamu lakukan? Apa salahnya si nenek ini? Ya, kemudian anak ini bilang, nggak tahu, gitu ya, nggak tahu. Kemudian ditanya, loh, nenek ini namanya siapa? Nggak tahu. Nenek ini apamu? Nggak tahu. Loh, lah kenapa kamu melakukan ini semua? Nggak tahu. Terus dia diam dan dia berkata, oh mau tahu ya? Dia cerita, saudara. Saya punya adik. Adik saya selalu dipuji-puji sama mama saya.
adik saya pinter, adik saya cantik, adik saya ya selalu disebut-sebut sama mama, dipuji-puji sama mama. Dan mama selalu bilang sama saya, kamu gak kayak adikmu, kamu gak kayak adikmu, kamu gak kayak adikmu. Saya berpikir apa yang harus saya lakukan supaya mama ingat sama saya untuk selamanya. Itulah sebabnya dia keluar dari rumah, dia bawa pisau dan dia hujam itu nenek itu. 120 tusukan, saudara. Jadi iri itu menimbulkan luka di dalam hati. Itu sebabnya orang tua pastikan dengan bijak Bapak Ibu bersikap. Kasih dibagi sama rata, sama rasa sama anak-anak. Karena kepahitan saat muncul dan itu anak gak cepat dibereskan, kita juga bisa gak ngerti. Saya juga bisa gak ngerti kenapa anak saya sakit hati, saya gak pernah menghiraukan itu, tapi suatu hari juga anak saya yang cowok bisa, sementara ada sebuah peristiwa rekonsiliasi, dia nangis. Karena sudah nangis, dia juga melanjutkan sebuah pernyataan. Dia berkata kepada saya, tuh mama, katanya. Kaget saya, apa yang saya lakukan? Saya tidak pernah jahat sama anak. Tuh mama, Kesya lulus, Kesya dikasih salam. Aku lulus, aku enggak dikasih salam. Kaget saya, saudara. Kapan yo anakku lulus saya enggak kasih salam. Saya tidak pernah menyadari itu, tapi ternyata itu melukai. Hanya sebuah salam, kan biasanya dipeluk, dicium, terima kasih buat usahanya. Aduh saudara, ternyata itu melukai hati anak saya, seorang cowok amet nangis. Sejak itu saya selalu puji, saya terima kasih terus prestasinya, terima kasih usahanya, terima kasih doanya. Terus sama anak saya ini. Dan hubungan kita pulih. Dan saudara, kita mesti hati-hati di poin itu. Ya, dan sedikit bicara tentang menuntaskan untuk bebas dari pahit hati. Berikutnya, jangan membalas, berilah tempat kepada murka Allah, pembalasan itu adalah hakku. Jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau tadi menghentikan ya benih, membabat, menghabiskan benih kepahitan itu, jangan berbuat dosa, jangan memberi kesempatan pada iblis. Di poin ini jangan membalas. Pembalasan adalah hakku, firman Tuhan katakan. Jangan kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini saudara, untuk menjaga hati tetap bebas dari kepahitan, lakukan ini. Karena ini juga yang dilakukan oleh Yesus. Next. Yesus dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki. Yesus menderita, dia tidak mengancam. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tahu bahwa ya memang Yesus harus menebus dosa dengan menderita dan mati di atas kayu salib. Yesus tahu itu, tapi sebagai manusia, pedihnya dia, apa yang dia lakukan? Ya, dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Dia tidak mengancam sementara dia menderita begitu rupa. Tapi firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 23, dia menyerahkannya itu kepada dia yang menghakimi dengan adil. Jadi saudara, kalau ada kepedihan di dalam hidupmu, dicaci, kita kan firman Tuhan bilang kita ditentukan untuk jadi seperti Yesus. Apanya yang jadi seperti Yesus? Ya ini salah satu contohnya. Kalau dicaci, jangan balas dengan caci maki. Kalau menderita jangan ngancam. Ya, orang kalau sudah menderita kan biasanya ngancam. Ya itu jangan lakukan itu, tapi serahkan itu kepada dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, saya biasa melakukan ini. Saat segala sesuatu enggak enak rasanya, enggak adil, enggak, aduh rasanya kok seperti ini, enggak sesuai firman Tuhan. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan. Tuhan, nah itu di dalam doa. Aku serahkan perkara ini kepada Engkau. Engkau lihat hatiku. Engkau lihat hati orang itu. Engkau tahu situasi dan kondisi. Aku menyerahkan perkara ini kepada Tuhan, Engkau hakim yang adil. Saat ngomong gitu saudara, rasanya hati ini plong, memori ini sudah seperti dibersihkan dari, peristiwa itu sudah seperti dibersihkan dari memori saya. Lupa udah sehabis itu. Tapi yang kita lihat, yang kami lihat, pembelaan Tuhan, kebenaran tetap kebenaran. Tuhan adalah kebenaran. Jadi enggak perlu balas kejahatan dengan kejahatan.
Ya, kalau suami saya ngalamin ini yang gak enak, dia spontannya gini, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, itu spontan. Kalau saya ngalamin yang gak enak, yang biasa saya lakukan juga syukur. Syukur Tuhan. Tidur dalam doa, syukur Tuhan, terima kasih, syukur. Engkau tetap sutradara agung buat hidupku. Aku serahkan perkara ini kepada Engkau. Ya, itu juga yang dilakukan oleh Daud. Dia menjadikan Tuhan atas hakim buat perkaranya. Dan pembelaan Tuhan sempurna. Itu juga karena Daud ini menjaga hatinya, dia dimusuhin tapi dia nggak bisa membalas. Dia tidak mau membalas. Kesempatan ada dia nggak lakukan itu. Dia tunjukkan itu kepada Saul nih loh. Ya, dijauhkan Tuhan kiranya melakukan yang nggak baik. Orang-orang yang mau menghabisi si Saul dicegah. Dia jaga hatinya dan aku menyerahkan ini kepada hakim. Tuhan kiranya menghakimi antara engkau dengan aku. Ini loh saudara, saat masalah kepahitan, duka lara ini ada dan kita bawa ini kepada Tuhan. Untuk dia melakukan bagiannya, kita lakukan bagian kita. Hidup ini ringan, kasih karunia Tuhan tetap dan pembelaan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Amin. Dan Alkitab mencatat di sana di kitab 1 Samuel. Daud berhasil dalam segala perjalanannya karena Tuhan menyertai dia. Ini loh, dijahatin tapi nggak melakukan yang jahat. Sehingga penyertaan Tuhan ada dan membuat Daud itu berhasil dalam segala perjalanannya. Bahkan ayat yang lain mengatakan bahwa Daud lebih berhasil dari pegawai-pegawainya Saul. Dan bahkan namanya menjadi termasyur. Keadaan gak enak tapi jaga hati, pembelaan Tuhan dan sukses itu ada. Oleh sebab itu saudara, mari ini ada berkat Tuhan yang indah. Saat ini kalau ada kepahitan dalam hidup kita, pastikan cabut akar pahit itu dari hidup kita. Dan 3 poin terakhir, next. Untuk kita pulih dari kepahitan. 1, mari kita jujur. Kalau ada kemarahan, ada kepahitan, ada kebencian, ada dendam. Udah berapa tahun sama Koko, sama Cici. Gak ngomong baik. Ya. Jahat-jahatan. Aduh saudara, Roh Kudus berduka dan iblis bersuka. Hari ini pulih di hadapan Tuhan. Caranya jujur datang sama Tuhan dan terbuka. Akui bahwa kita ini terluka dan mau dipulihkan. Seperti si bungsu, dia tahu salah. Dan dia datang sama bapaknya. Bapak, aku telah berdosa kepada engkau dan kepada surga. Aku enggak layak lagi jadi anakmu. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku jahat sama suamiku. Aku jahat sama ciciku. Aku jahat sama adikku, aku jahat sama bosku. Datang sama Tuhan minta ampun. Jangan biarkan kepahitan itu ada dalam hidup kita. Dan Tuhan akan memulihkan. Seperti ya pesan gembala indah sekali. Kisahnya siapa? Penina dan Hana. Hana itu pedih hatinya. Dia gak punya anak. Si Penina punya anak. Tapi si Penina ini merendahkan si Hana terus sampai hatinya pahit. Dan dia datang sama Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya sangat lama. Dia nangis terseduh-seduh. Dia ungkapkan itu semua sama Tuhan. Dia ngaku dan dia mau ngampuni. Dan kita lihat Hana dapat pembelaan Tuhan. Tuhan memberkati Hana dengan seorang anak yang menjadi nabi besar di Israel. Saudara, hal yang sama. Mari kita datang sama Tuhan. Minta izinkan Tuhan yang membela. Kita nggak usah lakukan yang jahat, stop lakukan yang jahat. Ya, dan biarlah Tuhan memulihkan kita. Ada kuasa di dalam pengakuan, ada kelepasan, ada kesembuhan. Ngaku sama Tuhan, ngaku sama sesama kita. Kita akan ngalamin kesembuhan. Untuk apa? Gak hanya hubungan, tapi apa? Keuanganmu, hidup pernikahanmu, bisnis dan kariermu, pelayananmu. Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan itu. Kapan? Saat kita mengaku dan saling mengaku. Yang kedua, terima kasih. Terimalah kasih Tuhan itu karena dia pribadi yang sempurna. Dia bukan hanya Tuhan yang sanggup menolong, menghibur dan memulihkan. Tapi dia pribadi yang alami sendiri. Jadi saat engkau pedih, dia merasakan kepedihanmu dan kepedihanku. Ya, dia mengalami penderitaan fisik dan batin yang begitu berat. Dia ditolak, dia dikhianati.
Dia didera, dihujat, dihukum tanpa salah. Gak salah. Tapi Tuhan melakukan itu semua buat siapa? Buat engkau dan saya. Dia gak membalas. Tapi dia lepaskan pengampunan. Bapa, ampuni mereka. Sementara penderitaan itu ada, dia lepaskan pengampunan. Bapa, ampuni mereka. Itulah sebabnya Yesus dimuliakan. Nama di atas segala nama, segala kuasa. Segala lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Tuhan. Yesus dimuliakan. Dan mari kita alami ini. Coba kita baca bersama. Bilur-bilur yang berdarah. 1, 2, 3. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Dan pukulan membersihkan lubuk hati. Saudara, Yesus dicambuk, bilurnya yang berdarah itu menyembuhkan, membersihkan kejahatanmu dan kejahatanku. Tuhan mau pulihkan itu. Dan pukulan yang Yesus alami itu bermaksud untuk membersihkan lubuk hatimu dan hatiku. Itulah sebabnya Tuhan mau bebaskan engkau dan saya dari kepahitan kita. Dan yang terakhir, lepas pengampunan. Karena saat engkau tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni. Tapi kalau engkau mau mengampuni, Bapa juga mau mengampuni. Alami kasih dan rahmat Tuhan. Dengan sebuah bukti apa? Next. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, lepaskan pengampunan. Berbuatlah baik. Mintakan berkat. Ini satu momen yang cocok untuk kita lakukan di bulan Natal ini, saudara. Di hari Natal, pastikan kita sudah dengar firman Tuhan ini. Datangin kakak, adik, ya, yang memusuhi atau kita musuhi selama ini, mintakan berkat. Karena apa? Ya, Ayub juga dipulihkan. Ayub dipulihkan Tuhan saat dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Elifas, Sofar, dan Bildad. Tuhan mau murka sama sahabat-sahabatnya ini karena mereka bicara tentang sesuatu yang salah tentang Tuhan kepada Ayub. Tuhan murka, tapi Tuhan bilang, siapkan korban persembahan. Datang kepada Ayub, suruh Ayub berdoa untuk engkau. Dan Tuhan mengampuni ini teman-teman sahabatnya. Dan di titik itu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kapan? Saat Ayub mendoakan musuhnya yang melukai dia. Sahabat yang harusnya menolong dan menghibur, tapi melukai. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat segala kepunyaannya dahulu. Pastikan ini kita alami. Dan bukti bahwa, next terakhir, tanda bahwa kita sudah dipulihkan. Tidak lagi membicarakan atau mengingat atau memikirkannya. Pribadinya ataupun peristiwanya. Terima orang yang melukai apa adanya. Sambut dia dengan kasih. Ya, izinkan Tuhan melakukan bagiannya. Dan mari kita berani untuk memberi kepada orang yang melukai kita. Apa? Doa, berkat, dan pertolongan. Lakukan bagianmu. Tuhan akan lakukan bagiannya dan bisa dengan tulus melihat sesuatu yang baik dari pengalaman yang menyakitkan. Seperti Yusuf. Kau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Tuhan sediakan itu buat kita semua. Kita akan nonton sebuah klip singkat untuk mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Multimedia bisa tayangkan dan pemain musik bisa siapkan diri. Suaranya bisa dikeraskan. Ini sebuah kisah nyata yang terjadi dalam keluarga orang percaya. Keluarga anak Tuhan, Ibu Inge dan Bapak Handoko. Dia punya seorang gadis yang berusia 18 tahun. Suatu hari diajak oleh mantan pacarnya, rencananya untuk diajak nonton. Tapi ternyata rencananya adalah untuk memperkosa. Dari hasil otopsi itu maupun polisi juga, anak kami meninggal karena dibunuh. Begitu anak saya meninggal, anak ini ditangkap oleh polisi dan dia mengaku.
anak gadis itu dibius dengan kloroform dan ternyata biusnya terlalu keras dan akhirnya gadis ini mati. Saya berdoa, Tuhan kapan akan selesai ini? Dan kalau hal ini terus terjadi, saya nggak sanggup. Mendengar khotbah bahwa saya merasa ditantang untuk membuktikan bahwa pengampunan itu harus dengan tindakan. Begitu dia pulang, dia katakan saya, "Mah, tema khotbah hari ini pengampunan. Mungkin Tuhan suruh kita ngampuni kali." Dan anak saya ngomong, "Mah, orang tuanya juga pengen ketemu papa dan mama." Ayah dari pembunuh anak saya itu datang dengan neneknya. Tak mampu mengampuni yang bersalah kepada. Saya berdoa sama suami saya, Tuhan mampukan kami mengampuni orang yang membunuh anak kami. Saya bersyukur kalau saya punya Tuhan yang hidup dan Tuhan yang baik ya. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Stop. Terima kasih. Karya Roh Kudus luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus memampukan orang percaya, keluarga Inge dan Bapak Handoko ini untuk melakukan bagiannya. Kepedihan yang begitu berat secara manusia nggak mungkin ya, untuk ngampuni si pembunuh ini. Tapi firman Tuhan berbicara kepada keluarga ini, mengampuni. Malam ini Tuhan juga berbicara kepada kita semua. Ampuni. Ampuni itu bukan perasaan, itu tindakan dan keputusan. Roh Kudus akan memampukan kita saat kita mau. Tuhan akan bikin kita mampu. Keluarga Ibu Inge dan Bapak Handoko ini akhirnya mencabut gugatannya dan membebaskan anak itu, si pembunuhnya. Saudara, kasih karunia Tuhan ada buat keluarga itu. Tuhan akan melakukan hal yang besar. Mujizat tidak hanya bicara kesembuhan atau berkat, tapi mau mengampuni orang yang melukai dan merugikan dan membebaskan diri dari kepahitan, melepas pengampunan. Itu mujizat yang Tuhan mau kerjakan juga dalam hidup kita semua. Mari kita masuki tahun yang baru. Kita akhiri tahun ini jadi tahun anugerah 2016 dan kita masuk ke tahun yang baru. Tahun pemulihan, tahun anugerah kasih karunia. Karena Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan kita memulihkan hubungan kita dengan sesama. Selamat berdamai dan nikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri.